Lo pernah ngerasa hidup lo jalan tapi lo kayak nggak ikut di dalamnya? Pagi buka mata badan bangun, tapi jiwa lo masih rebah. Ngobrol, kerja, ketawa, tapi hati lo kayak nggak ikut hadir. Pikiran lo muter terus, ngebayangin masa depan yang belum kejadian, nyeselin masa lalu yang udah nggak bisa diulang. Sampai lo lupa bahwa hari ini juga butuh lo yang utuh. Lo ngerasa rezeki seret, mungkin bukan karena semesta nggak ngasih, tapi karena lo sendiri yang nutup pintunya dengan overthinking. Overthinking itu bukan mikirin satu hal terlalu dalam, tapi mikirin semua hal sekaligus. Tanpa arah, lo takut gagal, lo takut gak cukup, lo takut ditinggal, takut gak dihargai, takut miskin, takut sendirian, takut malu, takut ngecewain orang, sampai akhirnya lo berhenti jalan. Karena kepala lo keburu penuh sama hal-hal yang bahkan belum tentu kejadian. Pikiran itu harusnya jadi alat bantu, tapi kalau lo biarin dia jadi penguasa, dia akan ngepenjarain semua potensi lo. Lo bisa punya ide luar biasa, tapi overthinking bikin lo bilang, nanti dulu, belum siap. Lo bisa dapet kesempatan besar, tapi overthinking bikin lo cari alasan buat nolak. Rezeki itu bukan hilang, tapi dia bosen nunggu di depan pintu yang gak pernah lo buka. Karena lo sibuk meragukan diri sendiri. Sibuk mikir kemungkinan buruk, sibuk ngulang kesalahan masa lalu. Padahal hidup lo gak pernah tinggal di masa lalu. Dan ingat, setiap kali lo bilang, gua gak bisa, semesta nyatet itu. Bukan karena dia pengen nyiksa lo, tapi karena lo sendiri yang naruh frekuensi itu ke alam. Makanya overthinking itu mahal. Dia bayar pakai waktu yang gak akan balik. Dia bayar pakai peluang yang udah lewat. Dia bayar pakai ketenangan yang hilang pelan-pelan. Sampai lo gak sadar udah berapa lama lo hidup cuma buat mikir. Bukan buat ngerasa, bukan buat gua, tapi buat lo sendiri. Sebagai pengakuan kecil bahwa lo masih pengen sembuh, pengen pulih, pengen jalan. Overthinking bukan cuma nutup jalan rezeki, tapi juga nutup jarak antar hati. Lo jadi gampang curiga, gampang nyalahin diri sendiri, dan susah banget buat ngerasain cinta yang tulus. Kadang lo ngerasa gak dicintai, padahal cinta itu ada, tapi lo gak bisa ngerasain. Karena kepala lo keburu penuh, dan orang yang sayang sama lo capek nunggu, capek ngejar seseorang yang lagi disandera pikirannya sendiri. Dalam tasawuf ada satu konsep indah, tawakal dalam gerak. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi berani melangkah walau nggak tahu ujungnya. Karena percaya Tuhan yang jaga. Lo kerja keras, iya, tapi batin lo juga harus seimbang. Karena rezeki itu bukan cuma hasil fisik, dia juga tentang getaran batin. Kalau pikiran lo penuh takut, khawatir, rasa bersalah, minder, yang lo pancarkan ke semesta adalah gelombang ragu. Dan rezeki itu sensitif. Dia datang ke frekuensi yang yakin. Bukan yang paling pinter, tapi yang paling tenang. Bukan yang paling tahu, tapi yang paling percaya. Coba resapi sebentar kalimat terakhir tadi. Sekarang kita pelan-pelan masuk ke hal yang sering kita lupa. Sekarang, tarik napas pelan, dan ucapin pelan-pelan di hati lo. Gua cukup hari ini. Gua nggak harus tahu semuanya sekarang. Rezeki gua nggak akan ketukar. Tuhan tahu jalannya, walau gua belum tahu petanya. Ulangi itu tiap hari, bukan buat ngebohongin diri, tapi buat ngenalin lo sama rasa tenang yang lama nggak lo sentuh. Karena ketika lo tenang, baru lo bisa denger suara-suara kecil dari semesta. Suara yang selama ini ketutup sama keramaian di kepala lo. Gunain momen ini buat diam sebentar. Biarkan afirmasi ini kerja pelan-pelan di dalam diri lo. Jangan biarin kepala lo jadi penjara buat hati lo sendiri. Jangan hidup cuma buat mikirin hidup. Hidup itu buat dijalanin pelan-pelan, tapi sadar. Lo nggak harus benerin semuanya sekarang. Lo nggak harus jawab semua pertanyaan sekarang. Yang penting lo jalan. Satu langkah, satu niat baik, satu doa kecil,
Rezeki itu bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketepatan. Dan lo udah tepat ada di sini sekarang. Kalau lo ngerasa video ini nenangin, nyentuh, atau bikin lo lebih paham tentang diri sendiri, tulis sesuatu di komentar. Gak harus panjang. Cukup satu kalimat yang jujur dari hati. Karena bisa jadi, itu yang Tuhan pengen lo sadarin hari ini. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Dan kalau lo masih di sini, berarti semesta memang pengen lo sembuh. Pelan-pelan, tapi pasti.